Another version of me. Kali ini kami akan membahas tema Perkenalkan, nama aku Raja Pratik Jaya Dewa Celingguna. Terbilang ketika kita melakukan satu aktivitas, Cerita untuk Uwin Suska. tempat bercerita untuk Uwin Suska. Mbak bercerita untuk Uin Suska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiason, kembali lagi di Tarbiatal, tempat bercerita untuk Uwin Suska. Nah, sebelumnya teman-teman apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dilanda tugas yang sangat menumpuk begitu ya. Nah, bareng lagi nih dengan aku, Salu Madina. Salu dari jurusan Pendidikan Geografi nih teman-teman. Dan kebetulan di samping kita ada tamu yang sangat spesial guys. Jadi dia adalah Bupati dari HMS Pendidikan Geografi. Nah, halo Bang, apa kabarnya nih? Boleh dong disapa teman-teman kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Maulana. Saya selaku Ketua Umum HMPS Pendidikan Geografi. Masya Allah. Nah, sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor kami, yaitu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita itu bakalan ngobrol soal geografi time 3 ya Bang? Iya. Nah, dari namanya aja nih, Geografi Time 3, berarti udah terlaksana sebanyak 3 kali ya Bang? Iya, untuk tahun ini 3 kali. Oh, termasuk tahun ini Iya, 3 kali? 3 kali. Nah, Masya Allah. Nah, Geografi Time 3 ini ibaratnya tuh sempat viral gitu ya Bang, karena dia tuh mengundang banyak siswa dari luar kota maupun di dalam kota ya Bang? Iya. Oke, nah sebenarnya selalu udah nggak sabar sih Bang mau nanya banyak hal yang berkaitan dengan Geografi Time 3 ini. Nah kita mulai aja ya Bang podcast kita pada hari ini. Pertanyaan pertama nih Bang, boleh dong diceritain awal mula G-Time itu terbentuk dan siapa sih yang ngegas duluan nih Bang? Dan dari mana ini mulai dirancang? Untuk awal GTM sendiri terbentuk itu di kepengurusan tahun 2022-2023, yang mana untuk ketua umumnya kemarin itu masih Bang Raja Pradijaya Dewa Triungguna. Nah, dan juga untuk yang merumuskan sendiri itu ada beberapa orang dari kabinet beliau. Yang abang tahu sendiri itu cuma 2, yakni ada namanya Bang Zidan, yang mana dia selaku ketua umum sebelum abang. Oh sebelum abang ya? Oh sebelum iya, abang. selalu tahu. Dan juga ada yang namanya Bang Ando. Nah, mereka berdua lah yang memang merumuskan kegiatan ini. Dikarenakan alasannya itu Bang Zidan itu sudah pernah ibaratnya membuat acara seperti ini juga. Oh jadi abang tersebut kayak pernah berpengalaman dalam membuat lomba-lomba seperti ini ya Iya. Bang? Dan akhirnya berlanjut sampai sekarang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bang. Pas pertama kali ide lomba ini tuh muncul, ekspektasinya tuh kayak gimana sih Bang? Dan realitanya pun kayak gimana? Apa kayak sama atau malah jauh berbeda gitu? Kalau ide ini muncul itu sebenarnya waktu itu ya abang belum masuk dalam lingkungan kampus. Iya. Cuman abang tahu itu kemarin itu untuk Geografi Time pertama itu diadakan online, baik dari pembukaan hingga penutupan. Itu dari dari awal sampai akhir itu diadakan secara online. Nah, namun di G-Time 2 dan G-Time 3 itu dilaksanakan untuk pembukaannya itu dilaksanakan secara online, namun untuk penutupan serta pengumumannya itu dilaksanakan secara offline, karena ya kita sudah mendapatkan beberapa kesempatan dan juga beberapa momentum lah yang memang membuat kita itu berani untuk mengambil tindakan G-Time ini kita laksanakan secara offline gitu. Oh, berarti ibaratnya ada sesi online-nya, ada sesi offline-nya ya, Iya. Bang? Oke, kalau misalnya sesi offline-nya itu berarti itu cuma di kayak penutupan gitu ya, Bang? Sebenarnya kalau untuk sesi offline-nya itu bukan hanya di penutupan saja, namun di grand final dan juga di babak finalnya itu kami adakan secara offline. Oh, secara offline. Iya. Berarti kalau kayak lagi semifinalnya itu Itu offline. offline juga? Iya. Oh ya, oke Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Susunan acara kemarin tuh kan padat banget ya. Iya. Nah, mulai dari pembukaan sampai dengan pengumumannya gitu. Nah, gimana sih cara
panitia-panitianya itu nyusun rundown yang rapi dan tapi tetap fleksibel gitu. Kalau untuk kepanitiaan kemarin itu kan memang sudah dibagi-bagi juga per tupoksi kerjanya. Nah, dan juga di situ kami ada nanya ke senior-senior juga, terutama ke Bang Zidan karena kan beliau yang memang memahami tentang kegiatan ini. Nah, jadi untuk mengenai rondon dan lain sebagainya itu memang kami lebih banyak berkomunikasi dengan Bang Zidan sendiri. Makanya alhamdulillah untuk rondon sendiri itu memang padat namun bisa dikatakan masih bisa terjalankan lah, tidak mepet-mepet gitu. Oh, berarti ada kerjasamanya dengan orang yang pernah berpengalaman Iya, sebelumnya ya, ada Bang? kerjasama kami. Terutama Bang Zidan ya, Bang? Iya, terutama Bang Zidan. Oke. Kalau boleh mutar waktu nih ya, Bang. Nah, bagian mana sih persiapan Jitam ini tuh yang paling pengen diperbaiki atau kayak dirubah gitu biar terlaksana lebih baik mungkin? Oh, kalau itu sih mungkin di awal pembentukan panitia. Karena ya pada tahun Abang sendiri, itu pembentukan panitianya itu terlalu lama. Nah, karena waktu di Jitam 2 sendiri, itu pembentukan panitia untuk Jitam 2 itu masih di pengurusan periode 2022-2023. Nah, namun di periode Abang itu pembentukan kepanitiaan Jitam itu sudah di periode Abang sendiri. Nah, sedangkan kita berlandaskan untuk Jitam ini terlaksana itu di bulan Februari awalnya. Bulan Februari ya, Nah, Bang? namun dikarenakan kemarin tuh mikir bahwasanya bulan 1 itu kita libur dan mungkin kawan-kawan full di rumah. Oh iya. Nah, itu makanya agak kita longgarkan sedikit kemarin. Mungkin di pembentukan panitianya lah harus diubah lagi. Oh, biar gercep ya, Bang jadinya. Iya, biar gercep. Kalau yang kayak kemarin tuh jadi lambat ya, Bang? Apa jauh banget bedanya atau sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget? Kalau jauh beda tuh dibilang jauh nggak juga. Cuman dibilang dekat nggak juga. Oh, nggak Seimbang juga. lah ibaratnya. Oke. Nah, boleh dong Bang diceritain satu momen yang paling dramatis nih yang pernah dihadapi selama proses acara ini, yang kayak bener-bener bikin panitia-panitia tuh kayak diam terus kayak ya Allah ini beneran acaranya kok jadi kayak gini gitu. Kalau itu kemarin tuh mengenai peminjaman gedung fakultas. Iya. Itu jadi padat banget gak sih Bang iya. waktu itu? Sebenarnya tuh kan kalau mengenai disposisi surat itu kami sudah dari bulan puasa untuk aula fakultas di tanggal 16, 17 dan 18. Nah, namun tiba-tiba ketika sore di tanggal 15 kami datang ke aula fakultas, rencananya itu mau dekorasi lah ibaratnya. Iya. Nah, di situ kami minta kunci lah kepada Ibu CS kan. Nah, namun kata Ibu CS, beliau tidak berani memberikan karena ada perintah dari atasan. Iya. Nah, jadi di situ ya ibaratnya kami pening juga lah. Nah, kayak mana? Bingung ya Bang, mau cari tempat bingung di lah. mana nih gitu. Iya, karena kan udah Hamin 1. Iya. Nah, dan juga bukan Hamin 1 sih bilang, Hamin jam. Hamin jam Nah, ya Bang. karena Aduh. waktu itu udah jam-jam 5 lah kami itu baru Jam 5 Bang. Iya. Baru mencari tempat. Oke. Nah, jadi tuh laporlah ke Pak Kajur kemarin tuh kan. Dan juga dari Pak Kajur sendiri itu menghubungkanlah ke WD 2. Nah, namun setelah berkomunikasi dan lain sebagainya, alhamdulillah untuk aula fakultas itu dapat di tanggal 16. Cuman untuk pemakaiannya itu dari pagi cuman sampai siang aja. Oh, berarti nggak Nah, boleh sampai sore nggak gitu, boleh. nggak boleh ya Bang? Iya. Nah, namun untuk tanggal 17-nya yang kami masih pening kemarin tuh. Karena belum dapat nih Bang tempatnya. Karena belum dapat. Iya. Nah, dan dari pihak fakultas sendiri itu tidak mengarahkan kami kemana gitu. Nah, jadi ibaratnya kami harus kerja sendiri di situ. Nah, jadi setelah berkomunikasi juga sama Pak Kajur, alhamdulillah kami kemarin tuh dapat kemudahan lah untuk meminjam IC kemarin. Iya, oke. Untuk meminjam IC. Dan di situ untuk pengurusan surat dan lain sebagainya, disposisi semuanya itu alhamdulillah tembus dalam 1 hari. Tembus dalam 1 hari Bang. Iya, 1 hari. Berarti emang serba gercep kali waktu itu. Iya. Hamin jam loh Bang soalnya. Hamin jam. Wow. Nah, terus Bang, ada nggak sih momen dimana waktu itu panitia itu kayak ngerasa pengen banget nyerah, tapi akhirnya ada yang bisa membuat dirinya tuh bisa bangkit lagi? Kalau untuk nyerah tuh kami kemarin waktu di kegiatan offline
Offline. Iya, offline, kegiatan online. Maaf ya Offline. saudara-saudara semuanya. Nah, jadi waktu kegiatan online itu ketika itu memang untuk seluruh panitia itu belum berada di Pekanbaru semuanya. Nah, jadi ada beberapa PJ yang memang tidak bisa hadir dalam kegiatan online tersebut. Iya. Nah, jadi waktu itu kegiatan technical meeting kalau nggak salah. Technical meeting ya, Bang? Iya, technical meeting. Nah, jadi dari pihak sekolah itu ada mempertanyakan sebuah pertanyaan, namun dari pihak panitia sendiri itu kayak jawabnya tuh ngangong-ngangong gitu. Kayak bingung gitu ya, Iya, Bang? kayak bingung gitu. Iya, iya. Nah, jadi sampai-sampai dari pihak sekolah sendiri mengatakan panitia tolonglah ketegasan serta kedisiplinannya Iya, terhadap karena- acara ini. Karena gitu. banyak panitia tuh yang nggak tahu gitu ya, Bang, Iya. jadinya. Karena PJ-nya ini Iya, nggak PJ-nya datang, nggak ada. nggak hadir gitu. Nah, jadi di situ ibaratnya kami tuh down lah. Nah, dikarenakan udah digitukan dari pihak sekolah kan. Iya, Nah, pihak sekolahnya langsung iya. soalnya jadi kayak ngerasa pengen nyerah aja nggak sih ini? Iya. Gimana ya? Dan kami pikir kemarin tuh gurunya yang bilang kayak gitu. Rupanya iya. bukan, siswanya. Siswanya Bang, Siswa ngomong. yang bilang kayak bukan gitu. gurunya nih. Bukan. Waduh, jadi ibaratnya panitianya yang bilangin itu siswanya Iya, ya, Bang? siswa. Karena kalau misalnya guru ya masih oke karena mungkin berpengalaman Iya, gitu. berpengalaman. Ini ibaratnya pesertanya langsung yang bilang ke Pesertanya kami. langsung ya, Bang? Iya. Oke, oke. Nah, tujuan dari Jitam ini tuh, Bang, menurut Abang lah atau perwakilan untuk dari panitia-panitia lainnya itu tujuannya apa gitu, Bang? Terus apakah cuma acara rutin atau bisa lebih dari itu mungkin? Kalau untuk acara Jitem sendiri, itu kalau di tahun abang, itu ya sudah termasuk menjadi acara rutin. Nah, Acara rutin. namun kalau tujuan pokok dari acara Jitem ini, itu yang pertama ya pasti membanggakan nama pendidikan geografi. Iya. Nah, di rancah nasional. Iya, selalu bangga loh, Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pasti kita membanggakan yang namanya UIN Suska. Iya, Nah, UIN universitas kita sendiri. Nah, jadi dari pihak WD juga mengatakan bahwasanya untuk kegiatan itu harus berlandaskan bagaimana kita membranding Iya, branding prodi ini ya. dan juga universitas kita sendiri. Nah, maka daripada itu untuk Jitem sendiri ini kami laksanakan turun temurun dan mudah-mudahan jangan sampai hilang lah kegiatan ini. Amin. Berarti ada rencana dilanjutkan tahun depan atau ya tahun depannya ya, Bang? Ya, insya Allah ada. Insya Allah ya, Bang. Iya. Oke, ditunggu nih, Bang. Pasti. Karena kemarin itu katanya banyak yang nanya, terus ternyata mereka tuh kayak ketinggalan info, Bang. Ketinggalan info buat daftar. Jadi katanya tahun depan bakalan buka lagi. Jadi sayang nggak sih kalau nggak dibuka lagi gitu? Wajib lah dibuka tuh. Iya. Nah, kalau dikasih kesempatan Jitem ini event tahun depan ya, Bang, kayak yang kita bilang barusan nih. Ya. Itu apakah panitia atau Abang sendirilah siap turun tangan nggak sebagai panitia lagi atau cuma cukup sekali ini aja? Kalau untuk kepanitiaan, mungkin abang tidak tergabung dalam kepanitiaan. Nah, cuman nanti ketika kawan-kawan membutuhkan abang, kawan-kawan ingin bertanya, ya abang buka ruang diskusi di situ. Iya. Nah, Abang selalu ada pokoknya ya. ya, Oke. gitu jadinya. Oke nih, Bang. Pelajaran apa yang paling didapatkan nih dari kita sebagai panitia Jitam ini? Kalau pelajaran, ya kalau menurut abang sendiri itu bagaimana kawan-kawan itu bertanggung jawab atas tupoksi kerja masing-masing. Iya. Nah, jadi itu seperti PJ soal, PJ website dan lain sebagainya, kan itu butuh pertanggungjawaban yang besar di situ. Iya. Nah, karena di situ yang memang betul-betul melibatkan banyak peserta. Iya. Nah, Kalau nggak ada soal gimana kalau mereka nggak ya, ada Bang? soal gimana, kalau nggak ada website gimana. Aduh, iya, betul. Nah, jadi di situ pembelajaran bagi abang yang betul-betul berharga itu adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab, Iya. Bang. Ingat ya teman-teman, rasa tanggung jawab. Yang nomor satu pasti tanggung jawab. Ya. Nah, boleh dong Bang dikasih kalimat penutup sebagai penutup podcast kita lah. Nah, Jitam itu buat kalian atau buat Abang apa? Jitam itu buat kalian atau buat abang apa? Buat Abang apa gitu? Kalau buat abang sendiri, Jitam itu ialah sebuah kegiatan yang diibaratkan bukan hanya berlandaskan kegiatan gitu aja namanya. Nah, namun bagaimana cara kita meninggikan rumah kita sendiri.
yaitu pendidikan geografi, meninggikan rumah kita juga, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Masya Allah. Wah, makasih banget ya Bang Rasya. Sebenarnya segan banget nih ngomong sama Bang. Walaupun sebenarnya kita sering ngobrol sih Bang, cuma nggak pernah yang seserius ini sebenarnya ya kan Bang? Iya, iya. Nah, semoga cerita podcast kali ini tuh dan terutama dari kata-kata Bang Rasya dapat memotivasi kita semua, terutama untuk Tarbiyah Zone dan juga mungkin teman-teman kita yang dari geografi juga nonton mungkin ya video ini. Nah, terima kasih banyak buat Bang Rasya, terima kasih banyak buat kru-kru yang bekerja pada hari ini. Terima kasih kepada sponsor kita yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya bareng aku Salum Madinah di Tarbiyatal, tempat bercerita untuk UIN Suska.